Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhan nasu taqu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hadirin yang saya muliakan, ikhwani fiddin a'azzakumullah, hari ini insyaallah kita akan membahas satu buku kecil tetapi besar nilainya bagi tulabul ilm, karya seorang besar Al-Imam Al-Hafidh Al-Muhaddits Al-Faqih Al-Wa'id Abdurrahman Ibn Ahmad bin Rajab bin Muhammad bin Mas'ud As-Sulami Al-Baghdadi Thumma Dimashqi Al-Hambali, atau lebih terkenal dengan nama Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah. Buku ini diberi nama oleh beliau dengan judul Al-Farqu Bainan Nasihati wa Ta'yir. At-Ta'yir bukan At-Ta'yin. Dokter sering salah, sering menyebutkan Al-Farqu Bainan Nasihati wa Ta'yin pakai nun. Yang benar At-Ta'yir pakai ra. Al-Farqu bainan nasihah wa ta'yir, yakni artinya perbedaan antara nasihat dan ta'yir, cercaan. Ya. Hal ini perlu dibahas oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah, karena adanya kekaburan pengertian antara nasihat dan ta'yir. Pada asalnya nasihat itu wajib diberikan
antara muslim kepada saudaranya sesama muslim. Allah menetapkan ciri masyarakat muslimin ialah antara lain wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Mereka saling berwasiat, yakni saling memberi nasihat untuk berpegang dengan kebenaran, dan mereka itu saling berwasiat, yakni memberi nasihat untuk bersabar di dalam menghadapi cobaan-cobaan di dalam menjalankan kebenaran itu. At-ta'yir, cercaan, hukum asalnya haram. Kalau itu di kalangan kaum muslimin dan yang menyebabkan terjadinya kecaburan pengertian antara nasihat dan cercaan, karena kadang-kadang asali atau bentuk-bentuk nasihat itu kadang-kadang memakai kata-kata yang terkesan seolah-olah bukan nasihat tetapi cercaan, khususnya terhadap perbuatan yang haram, perbuatan yang tercela, terasa atau terkesan seolah-olah itu sebagai cercaan, sehingga yang nasihat dianggap cercaan, yang berarti nasihat yang semestinya adalah perkara yang wajib dianggap sebagai perkara yang haram. Ini pertama, mengapa Al-Imam Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah menulis buku Al-Farqu Bainan Nasihati wa Ta'yiri. Yang kedua, adanya gejala di kalangan umat pada waktu beliau masih hidup untuk mempunyai kesan terhadap perbuatan para ahlul hadis di dalam rangka mereka menasihati umat, memberikan penilaian-penilaian kepada para musuh-musuh umat. Itu terkesan para ahli hadis itu kerjaannya mencerca orang. Maka Al-Imam Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali, yang beliau termasuk imam dari para a'imah ahli hadis, menulis buku ini untuk menjelaskan kepada umat agar tidak termakan oleh kesan yang demikian, bahwa perbuatan atau pekerjaan para ahlul hadis di dalam meneliti rawi-rawi periwayatan hadis, yang dari rawi-rawi itu ada yang memang perlu dicerca dan perlu umat itu dinasihati untuk hati-hati dari perawi-perawi tertentu dari yang meriwayatkan hadis itu adalah pekerjaan besar, pekerjaan yang merupakan tanggung jawab para imam ahlul hadis terhadap umatnya. Tetapi karena memakai uslub atau ungkapan yang terkesan oleh orang umum seolah-olah sebagai cercaan dan bukan nasihat, maka pekerjaan yang mulia dan besar itu dianggap sebagai pekerjaan yang hina dan tercela. Nah, beliau Ibn Rajab rahimahullah menulis buku ini Al-Farqu Bainan Nasihati wa Ta'yiri
untuk menjawab iskal berbagai kerancuan kebimbangan tentang permasalahan pekerjaan para imam ahlul hadis, agar umat tahu mana sesungguhnya yang dinamakan nasihat dan mana pula yang dinamakan cercaan, agar umat tahu sesungguhnya nasihat itu yang dengan bimbingan syariah adalah pekerjaan yang diwajibkan oleh Allah kepada seluruh kaum muslimin, khususnya para ulama, para muhaddithin, yang Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Rasulnya menyatakan dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, agama ini adalah nasihat, agama ini adalah nasihat. Lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa ammatihim. Nasihat untuk Allah, yakni keikhlasan untuknya, dan nasihat untuk kitabnya, yakni tasdid, pembenaran terhadap kitabnya, dan nasihat untuk Rasulnya, yakni ta'ah, ittiba' kepadanya, mengikuti dan taat kepadanya, dan nasihat untuk a'immatul muslimin, yakni sebagai koreksi terhadap perbuatan-perbuatan mereka, dan nasihat untuk kaum muslimin, yakni sebagai peringatan atas pelanggaran-pelanggaran yang mereka lakukan. Begitulah sesungguhnya perkara nasihat ini. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali lahir di Baghdad pada bulan Rabiul Awal pada tahun 736 Hijriah, yang beliau ini lahir dan tumbuh di keluarga ulama, dan ayahnya serta kakeknya adalah termasuk dari para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau rahimahullah tumbuh di Makkah, tumbuh di Baghdad, dan berkeliling ke berbagai negeri-negeri ulama untuk menimba ilmu dari para ulama negeri-negeri tersebut. Ini Ibn Rajab. Ibn Rajab ini melahirkan banyak ulama di tangan beliau, para ulama yang dididik oleh beliau. Dari hasil pendidikan beliau adalah termasuk dari mereka Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, pengarang kitab Majma'uz Zawaid, termasuk dari para a'immah ahlul hadis, dan juga beliau ini banyak melahirkan para ulama yang lainnya. Kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah juga menyatakan betapa besar pujian beliau kepada Ibnu Rajab ini. Di dalam hal ini, hadirin sekalian, Ibnu Hajar Al-Asqalani mendapatkan ilham atau inspirasi untuk penulisan kitab Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari. Nama kitab Fathul Bari itu sendiri adalah mengambil nama kitab
Ibnu Rajab Al-Hambali yang dengan nama yang sama, Fathul Bari, juga syarah Sahih Bukhari. Jadi sebenarnya ada dua Fathul Bari. Fathul Bari karya Ibnu Rajab Al-Hambali, dan ini yang pertama, tetapi belum selesai, baru 10 jilid besar. Sedangkan Ibnu Hajar Al-Asqalani menulis kitab setelah itu dengan nama Fathul Bari juga, dan selesai syarah Sahih Bukhari. Tetapi Fathul Bari karya Ibnu Rajab Al-Hambali itu yang paling bersih dalam hal dari kotoran-kotoran pemikiran-pemikiran bid'ah Asy'ariyah ya, atau bid'ah kuburiyah yang sempat bid'ah ini mengotori kitab Fathul Bari karya Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Maka tulabul ilm itu memilih kitab Fathul Bari karya Ibnu Rajab Al-Hambali syarah Sahih Bukhari daripada Fathul Bari karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dan sudah dicetak juga Fathul Bari karya Ibnu Rajab Al-Hambali yang 10 jilid, yang aqrab ila sunnah, yang jelas lebih dekat kepada sunnah dan lebih dekat kepada manhaj salafus salih ridwanullah alaihim ajmain dalam mensyarah hadis-hadis. Begitu kedudukan Ibnu Rajab di kalangan para ulama ahlul hadis. Karya-karya Ibnu Rajab banyak sekali, dan sebagiannya sudah dicetak, sebagiannya hilang, sebagiannya masih dalam bentuk manuskrip kuno, makhtufat, tulisan-tulisan tangan beliau di museum-museum perpustakaan di pusat-pusat manuskrip di dunia. Yang terkenal dari karya beliau ialah kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, syarah Arba'in Nawawiyah, hadis-hadis 40 hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi. Dan Jami'ul Ulum wal Hikam betul-betul sesuai dengan namanya, padanya mengumpulkan berbagai ilmu dan hukum-hukum yang beliau istinbat, beliau keluarkan ilmu dan hukum itu dari keterangan-keterangan terhadap hadis-hadis Arba'in Nawawiyah yang beliau kumpulkan dari berbagai riwayat-riwayat tafsir para salafus salih radhiyallahu alaihim ajmain, yang dalam hal ini beliau tekankan dalam kitab tersebut tafsir dari sahabat dan tabi'in. Ini menyebabkan kitab tersebut sangat dikenal di kalangan tulabul ilm. Kemudian kitab kecil yang lainnya yang juga besar nilainya, yaitu kitab Fadlul Ilmi Salaf Alal Khalaf. Ini juga terkenal di kalangan tulabul ilm. Di dalam kitab tersebut Ibnu Rajab banyak menguraikan keutamaan ilmunya salafus saleh dan keharusan merujuk ke sana dibanding dengan ilmunya kalangan khalaf. Khalaf dalam artian di sini ialah semua yang khalafa salafus saleh. Khalaf dalam artian khalaf, orang-orang yang menyelisihi salafus saleh dari kalangan ahli bidah, yang khususnya di sini ialah yang dikatakan khalaf al-mutakallimun, orang-orang ahli ilmu kalam dari kalangan Mu'tazilah dan al-Falasifah, orang-orang yang
bertenggelam di dalam ilmu filsafat. Banyak lagi kitab-kitab karya beliau rahimahullah. Sekarang insyaallah hari ini kita akan membaca kitab Al-Farqu Bainan Nasihati wa Ta'yiri. Langsung kita masuk ke halaman 19, nasul kita, matanya langsung. Sebelumnya, halaman-halaman sebelumnya itu keterangan-keterangan dari muhakkik yang mentahqiq kitab ini. Langsung kita masuk ke halaman 19. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Hafidh Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatuhu wa salamuhu ala imamil muttaqin wa khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, adapun setelah itu, fahadihi kalimatun mukhtasaratun jami'ah. Ini yang akan disampaikan ini adalah beberapa kata-kata yang ringkas, yang jami'ah, yang mencakup al-farqi bainan nasihati wa ta'yiri, mencakup keterangan tentang al-farq, perbedaan antara nasihat dengan ta'yir, yaitu cercaan. Fa'innahuma, karena kedua perbuatan ini, nasihat dan cercaan itu, yashtarikani, kedua-duanya itu terkumpul di dalam pengertian di anna kullan minhuma, bahwa kedua-duanya itu zikrul insani bima yakrahu zikru, menyebutkan seorang dengan perkara yang orang itu tidak suka untuk disebutkannya. Nasihat dan cercaan sama. Nasihat yaitu menyebutkan kesalahan orang di hadapan orang itu yang sering-seringnya kesalahan orang itu pelakunya sulit untuk disebutkan kesalahannya, atau berat untuk mendengar orang lain menyebut kesalahannya. Cercaan juga menyebut kesalahan orang, waqad yushbihul farqa bainahuma. Kadang-kadang, kata Ibn Rajab rahimahullah, terjadi tasbih, terjadi kekaburan, perbedaan antara nasihat dan cercaan itu. Anda katsir minan nasi, bagi banyak orang terjadi kekaburan. Wallahu muwaffiq lis-shawab, dan Allah itu saja yang memberi taufik, bimbingan untuk orang itu memilih yang benar. I'lam, ketahuilah, anna dzikral insani bima yakrahu, bahwa menyebut seseorang dengan apa yang dia tidak suka, muharramun, adalah perkara yang diharamkan. Idza kana al-maqsudu minhu, kalau tujuan menyebut kejelekan orang itu mujarradul dhammi wal aibi wan naqsi, semata-mata untuk mencela, menunjukkan keaiban, atau untuk merendahkan. Kalau tujuannya semata-mata itu, maka menyebut kejelekan orang itu adalah muharram, perkara yang diharamkan. Fa'amma in kana bihi maslahatun li'amatil muslimina, adapun
kalau menyebutkan kejelekan orang itu ada kemaslahatan bagi mayoritas kaum muslimin. Anak kecil nggak bisa ngaji al-farqu bainan nasiha wa ta'yir. Nangisnya mengganggu saya. Mohon dijauhkan tangisan anak kecil dari majelis ini. Nggak bisa didiamkan, dibawa pergi sama bapaknya. Adapun fa'amma in kana fihi maslahah, kalau di dalam perkara menyebut kejelekan orang itu ada kemaslahatan li'ammatil muslimina, untuk mayoritas atau untuk keumuman kaum muslimin, khassatan li ba'dihim, khususnya kalau itu ada kemaslahatan kebaikan bagi sebagian mereka, dan al-maqsudu minhu, maka yang dituju di dalam perkara yang demikian ini yaitu menyebutkan kejelekan seorang itu tahsilu tilkal maslahati, untuk mendapatkan kemaslahatan yang dituju itu, alaisa bimuharramin, maka kalau menyebutkan kejelekan dengan tujuan demikian itu tidak diharamkan, bal mandubun ilaih, bahkan dianjurkan untuk menunaikan hal ini. Waqad qarrara ulama'ul hadithi hadha, dan telah para ulama hadis telah menetapkan perkara ini, yakni dianjurkannya untuk menyebutkan kejelekan seseorang di dalam rangka demi kemaslahatan umum atau demi kemaslahatan orang-orang tertentu. Telah ditetapkan hal ini oleh para ulama hadis di kutubihim, di dalam kitab mereka, kitab-kitab mereka, fil jarhi wa ta'dili, di dalam perkara al-jarh, cercaan, wa ta'dil, dan pujian. Kitab al-jarh wa ta'dil, yakni kitab jarh wa ta'dil ini kitab-kitab yang berbicara tentang kritikan para ulama ahlul hadis terhadap rawi-rawi hadis, dan ini banyak jumlahnya, ya, mungkin ribuan kalau tidak ratusan ribu jilid. Sebagiannya sudah dicetak, sebagian besar masih dalam bentuk manuskrip tulisan tangan di museum-museum perpustakaan Islam di dunia, ya. Hal ini diterangkan dalam kitab-kitab tersebut, antara lain di dalam kitab yang ditulis oleh Ibn Abi Hatim, yaitu kitab Al-Jarh wa Ta'dil. Kemudian di dalam kitab Mizanul I'tidal Al-Zahabi, dan di dalam kitab Al-Kamil fi Du'afa Ibnu Adi. Ini biasanya dalam kitab-kitab tersebut di dalam mukaddimahnya diterangkan tentang kaidah al-jarh wa ta'dil, jarah, penilaian kejelekan seorang rawi atau seorang tokoh, wa ta'dil, dan pujian. Ada yang dalam bentuk
biografi para rawi-rawi dan tokoh-tokoh, semacam kitab Tarikh Baghdad oleh Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi. Kemudian Al-Imam Al-Hakim menulis Tarikh Nisabur, juga biografi sejarah dari hidup satu persatu para tokoh-tokoh terkenal, baik tokoh dolal sesat maupun tokoh a'immatul huda, para imam-imam yang membimbing umat kepada petunjuk yang benar. Juga Al-Imam Ibnu Asakir menulis Tarikh Dimashq, rawi-rawi tokoh-tokoh sejarah hidup mereka disertai dengan kritik-kritik jarah, cercaan para ulama dan ta'dil, pujian. Dan kemudian yang paling akhir dalam hal biografi sejarah-sejarah para tokoh itu ditulis oleh Al-Imam Az-Zahabi dengan kitabnya yang terkenal Siyar A'lamin Nubala. Kemudian juga Ibnu Katsir menulis Al-Bidayah wa Nihayah, juga berkenaan dengan sejarah tarikh para tokoh-tokoh, baik tokoh politik, para khalifah-khalifah maupun tokoh-tokoh ilmu, para ulama, ataupun tokoh-tokoh kesesatan, yaitu para pimpinan-pimpinan aliran sesat. Itu semua di dalam kitab-kitab Al-Jarh wa Ta'dil yang isinya keterangan para ulama yang mengandung cercaan kepada tokoh-tokoh itu atau pujian, yang dalam hal ini adalah dalam rangka nasihat kepada umat, dalam rangka memberikan nasihat kepada umat. Wa dzakaru al-farqa baina jarhir ruwati wa bainal ghibati. Dan para ulama itu menyebutkan dalam kitab-kitab tersebut al-farqa, perbedaan antara jarhir ruwati, cercaan kepada rawi-rawi hadis, dan perbedaannya dengan al-ghibah. Ghibah menceritakan kejelekan orang ketika seorang muslim itu tidak hadir di majelis tersebut. Itu beda, menceritakan kejelekan tokoh-tokoh yang berbahaya terhadap umat, atau menceritakan kesalahan-kesalahan panutan umat yang disampaikan dalam rangka nasihat kepada umat agar umat tidak mengikuti kesalahan-kesalahan itu jelas beda hukumnya dengan ghibah, membicarakan kejelekan saudaranya sesama muslim ketika saudaranya itu tidak hadir. Nah, di sini dijelaskan oleh para ulama tentang perbedaan hal ini dan itu. Waraddu ala man sawwa bainahuma. Para ulama ahlul hadis di dalam kitab-kitab tersebut membantah orang-orang yang menyamakan antara ghibah, membicarakan kejelekan orang Islam ketika orang itu tidak hadir, yakni membicarakan kejelekannya di belakangnya. Beda hukumnya dengan orang yang membicarakan kejelekan orang itu dalam rangka memperingatkan umat dari kesalahan-kesalahan orang tersebut. Para ulama membantah orang-orang yang menyamakan antara ghibah dan membicarakan kesalahan-kesalahan para tokoh-tokoh tersebut. Di sana terdapat bantahan-bantahan terhadap siapa? Minal muta'abbidina, terhadap kalangan al-muta'abbidin, ahli-ahli ibadah yang menyibukkan dirinya dengan ibadah sehingga terhalang dari ilmu, ya,
sehingga banyak dari mereka terjerumus kepada bid'ah sufiyah. Mereka ini menyamakan pekerjaannya para imam ahlul hadis, para imam salaf, di dalam menyatakan di depan umum tentang kesalahan-kesalahan tokoh-tokoh yang diikuti oleh umat dalam hal kesalahannya itu disamakan dengan hukum ghibah. Hukum ghibah jelas haram. Maka para imam ahlul hadis bangkit untuk membantah para al-muta'abbidin ini, yang menyamakan antara pekerjaan memperingatkan, menasihati umat dari kesalahan-kesalahan yang mereka ikuti dari tokoh-tokoh mereka, ya, itu adalah pekerjaan mulia, tetapi oleh para muta'abbidin dianggap ini pekerjaan ghibah, artinya pekerjaan haram. Nah, maka para ulama pun bangkit untuk membantah mereka. Wa ghairihim, dan juga selain para muta'abbidin, yaitu para ahlul bidah. Ahlul bidah itu merasa ngeri terhadap ilmu al-jarh wa ta'dil yang dipunyai oleh para ulama. Kenapa mereka ngeri, takut dari ilmu al-jarh wa ta'dil yang dipunyai oleh para ulama ahlul hadis? Karena di dalam ilmu al-jarh wa ta'dil di sana terdapat studi kritis yang sangat kritis dan sangat adil, dan tidak akan luput dari kritikan. Para ulama ahlul hadis itu orang-orang yang menyimpang dari sunnah Rasulullah SAW, walaupun tokoh besar sebesar apapun. Ilmu jarh wa ta'dil ini dikembangkan oleh para ulama ahlul hadis sebagai ilmu warisan salafus saleh, yang dengan ilmu ini para tokoh-tokoh dolal nggak bisa berkutik, nggak bisa selamat, nggak bisa dengan merdeka menyesatkan umat. Sebab apa? Selalu mendapatkan kritikan-kritikan tajam dan tahdzir, peringatan-peringatan. Umat itu diperingatkan tentang kesesatan orang-orang tersebut, sehingga mereka itu mendapatkan tekanan dari para ulama ahli hadis itu dengan ilmu tersebut. Maka mereka berusaha gembosi umat untuk jangan percaya sama ahli hadis di dalam hal ilmu al-jarh wa ta'dil tadi. Dengan cara menggembosinya bagaimana? Bahwa membicarakan kesalahan-kesalahan penyimpangan tokoh-tokoh yang ditanuti umat di dalam hal kesalahannya itu dianggap sebagai perkara ghibah, membicarakan kejelekan orang, dan dianggap sebagai perkara haram. Nah, di situ akhirnya umat digiring untuk mempunyai kesan bahwa ilmu itu, perbuatan itu adalah perbuatan tercela, padahal perbuatan tersebut perbuatan yang sangat agung, yang bahkan lebih utama, kata Imam Ahmad, daripada qiyamul lail dan puasa sunnah. Ya, man la yattasi'u ilmuhu, dari golongan orang yang tidak luas ilmunya itu ikut-ikutan menganggap bahwa membicarakan kejelekan tokoh-tokoh itu dalam rangka nasihat pada umat dianggap sebagai perkara yang haram. Wala farraqa baina at-ta'ni fi rawahu Uqabul hadis. Mereka juga terjerumus dalam kesalahan pengertian ini, karena mereka itu tidak bisa membedakan, farraqa, membedakan antara at-ta'nu
baina ta'ni fi rawahu hufadul hadits, ya, tidak bisa membedakan antara cercaan kepada kepada para perawi, apa-apa yang diriwayatkan oleh hufadul hadits, apa-apa yang diriwayatkan oleh para penghafal hadits, wala tamyizi baina man tuqbala riwayatuhu minhum wa man la tuqbal, dan orang-orang yang tidak bisa membedakan, tamyiz, membedakan antara siapa yang diterima riwayatnya dan siapa pula yang tidak diterima riwayatnya. Artinya orang-orang yang tidak mendalami ilmu hadis, atau lebih tepatnya ilmu mustalah hadis, itu sering mereka itu terjebak di dalam pengertian seolah-olah membicarakan kritikan-kritikan, membicarakan kesalahan, penyimpangan tokoh-tokoh yang diikuti umat dalam kesalahannya itu seolah-olah dianggap sebagai perkara yang terjebak dalam hal ini. Mereka yang tidak mendalami ilmu tersebut, ilmu mustalah hadis ini, ya. Wa baina tabyiini khata'i man akhta'a fi fahmi ma'anil kitab was sunnati, dan juga tidak bisa mereka itu membedakan antara membicarakan kejelekan orang Islam yang haram itu dengan siapa tindakan tabyin, keterangan, memberi keterangan khata' man akhta', kesalahan orang-orang yang salah fi fahmi ma'anil kitab was sunnah, di dalam memahami Alkitab was sunnah, wa ta'awala syai'an minha ala ghairi ta'wilih, dan orang yang mentakwil, artinya menyimpangkan pengertian zahir Alkitab was sunnah dengan ala ghairi ta'wilih, dengan takwilan yang tidak benar, ya. Nah, ini juga tumbuh pada umat, seolah-olah kalau ada kritikan ilmiah tentang kesalahan seorang yang diagungkan, itu adalah cercaan. Jadi tidak membedakan antara kritikan kesalahan-kesalahan fatwa, kesalahan-kesalahan pemahaman dengan cercaan, itu seolah-olah tidak dibedakan. Kalau yang dikritik kesalahannya itu tokoh yang dikultuskan, tokoh yang diagung-agungkan, itu yang terjadi. Para muqallidun sering terjebak di dalam perkara ini, ya. Keterangan tentang kesalahan-kesalahan, contohnya Imam Syafi'i itu dianggap sebagai cercaan kepada Imam Syafi'i. Padahal Imam Syafi'i mempunyai kesalahan yang harus diterangkan, kalau tidak akan diikuti oleh umat kesalahan itu, karena beliau tidak maksum, tidak salah. Keterangan tentang kesalahan Abu Hanifah dianggap sebagai cercaan kepada Abu Hanifah. Padahal Abu Hanifah mempunyai kesalahan yang fahish, yang keji di dalam perkara akidah dan fatwa-fatwa fiqh. Rahimahullah. Ini dianggap sebagai cercaan, menghina ulama. Kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Al-Imam Hambali ketika diterangkan, orang-orang Hanabilah menganggap itu sebagai penghinaan pada Imam Hambali. Demikian pula kesalahan-kesalahan tentang apa yang ada pada Imam Malik juga dianggap sebagai penghinaan kepada ulama. Para muqallidun terhadap a'immah, para ulama terdahulu, menganggap demikian. Jadi tidak bisa membedakan antara
kritikan tentang kesalahan-kesalahan itu yang dikritik, yang dibawakan dengan hujjah-hujjah, tidak dibedakan dengan cercaan, ya, tidak dibedakan dengan penghinaan. Nah, lebih parah lagi muqallidun hizbiyun pada zaman ini, juhala yang mereka bertaklid bukan kepada imam-imam ahli hadis, tapi bertaklid kepada tokoh-tokoh politik, kepada Hasan al-Banna atau kepada Sayyid Qutb atau Sayyid Hawa. Ketika diterangkan kepada umat tentang kesalahan-kesalahan tokoh-tokoh itu, mereka bilang menghina ulama, walahum ulama. Itu dari masa ke masa umat terkecoh dengan berbagai pengertian. Jelas dibedakan dalam hal menerangkan kesalahan-kesalahan para ulama ridwanullah alaihim ajma'in dengan cercaan. Itu dibedakan, harus dibedakan. Tamassaka bima la yatamassaku bihi, juga di dalam menerangkan tentang kesalahan orang yang berpegang dengan sesuatu yang semestinya dia tidak berpegang dengannya, ya, liyahdhura min al-iqtida' bihi fima akhta'a fihi, liyuhadzara, agar umat itu mendapat agar mereka itu berhati-hati atau sadar tentang kesalahan untuk iqtida', mengikuti bima akhta'a fihi, mengikuti apa yang panutannya itu telah salah dalam perkara tersebut. Waqad ajma'al ulama'u ala jawazi dhalika aidan, dan sungguh para ulama telah sepakat tentang bolehnya melakukan kritik, keterangan tentang kesalahan-kesalahan orang yang menjadi panutan itu, agar kesalahannya tidak diikuti umat. Walihada, oleh karena inilah, najidu fi kutubihim al-musannafah, kita dapati di dalam kitab-kitab para ulama tersebut yang telah dikarang di anwa'il ulumi syar'iyyati, di dalam berbagai jenis-jenis ilmu-ilmu syariah, minat tafsiri wa syuruhil hadithi, dari dalam bidang ilmu tafsir maupun di dalam syuruhil hadith, syarah-syarah hadith, wal fiqhi, dan di dalam ilmu fiqh, wa ikhtilafil ulama'i, dan di dalam kitab-kitab yang menerangkan tentang ikhtilafil ulama, perselisihan perbedaan pendapat para ulama, wa ghairi dzalika, dan yang selain itu, mumtali'atan minal munadharat. Di sana di dalam kitab-kitab itu penuh dengan berbagai diskusi, ya, warad di aqwal man tud'afu aqwaluh, dan di situ terdapat pula rad bantahan terhadap pendapat-pendapat, omongan-omongan man tud'afu aqwaluhu, orang-orang yang dianggap lemah pendapat-pendapatnya, min a'immatis salafi wal khalaf, dari para imam salaf maupun imam khalaf. Khalaf dalam pengertian ini yakni imam-imam ahli sunnah yang datang sesudah generasi salaf. Jadi khalaf itu mempunyai dua pengertian. Khalaf dalam artian pertama, artian yang celaan, yaitu khalaf dari kata khalaf, yakni orang yang menyelisihi salaf dengan bid'ah,
Ya, ini yang tercela. Khalaf yang dalam pengertian tercela. Pengertian kedua khalaf dalam artian bukan celaan, tetapi madah, pujian, yaitu orang-orang yang datang sesudah generasi salaf yang mengikuti salafus saleh di dalam pemahamannya. Maka kalau disebutkan a'immatis salafi wal khalaf, itu dalam artian madah, pujian. Imam-imam salaf maupun khalaf, yakni imam-imam yang datang sesudah generasi salafus saleh, yaitu setelah generasi sahabat tabi'in dan tabi'in. Mereka para imam-imam salaf dan khalaf itu mempunyai pendapat-pendapat yang lemah atau dianggap lemah, yang dibantah dan dikritik oleh imam-imam salaf dan khalaf yang lainnya. Penuh di dalam kitab-kitab tafsir, syuruhul hadis, kitab-kitab syarah hadis, kitab-kitab syarah hadis seperti Fathul Bari, syarah Sahih Al-Bukhari, atau Irsyadus Sari, atau syarah Sahih Muslim bin Nawawi, atau kutub syuruh, syarah-syarah hadis. Di sana penuh dengan berbagai diskusi ilmiah, polemik antara para ulama, para imam, yang mereka di situ membantah pendapat-pendapat yang lemah dari para imam yang lainnya. Dan itu biasa didapati oleh para thulabul ilm. Kemudian sahabati wa tabi'ina wa man ba'dahum, keterangan-keterangan, pendapat-pendapat lemah yang dibantah itu dari imam-imam salaf maupun khalaf, dari kalangan sahabat. Loh, atau ada keterangan lemah dari kalangan sahabat? Iya, ya, nanti banyak didapati di dalam kitab-kitab tersebut oleh thulabul ilm. Dan dari kalangan tabi'in, juga dari kalangan tabi'in, iya, dari kalangan tabi'in juga, ya, wa man ba'dahum, dan generasi-generasi yang sesudah mereka. Mereka tidak lepas dari kritik para ulama. Walam yatruk dzalika ahadun min ahli ilmi, dan hal ini tidak ditinggalkan oleh seorang pun dari ahli ilmi, sikap mengkritik kesalahan-kesalahan yang didapati dari para imam, dari kalangan sahabat maupun dari kalangan tabi'in, dari kalangan tabi'in maupun dari kalangan tabi'in. Semuanya mempunyai kesalahan-kesalahan di dalam tafsir, di dalam syarah hadis, di dalam fikih, di dalam aqidah bahkan, dan di dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan syariah ini. Wala idda'a fihi ta'nan 'ala man radda 'alaihi qawlah, dan tidak ada seorang pun yang mengaku atau menganggap bahwa sikap demikian ini adalah ta'nan, cercaan kepada orang yang mengkritik pendapatnya atau membantah pendapatnya. Para ulama ngerti tentunya antara kritik terhadap kesalahan-kesalahan pendapat dengan cercaan. Wala dhamman wala naqsa, dan tidak ada seorang pun dari ulama ahli hadis yang menganggap bahwa kritikan tentang kesalahan-kesalahan pendapat dalam memahami kitab sunnah itu adalah dianggap zam, penghinaan atau naqs, merendahkan. Tidak ada yang menganggap itu sebagai sikap merendahkan.
Allahumma illa ayyakunal musannifu mimman yafhushu bil kalam, kecuali sedikit sekali katanya, yaitu kalau al-musannif, pengarang kitab-kitab tersebut adalah dari orang-orang yang yafhushu bil kalam, yang keji di dalam omongannya, di dalam mengkritik para ulama tersebut. Yang terkenal di dalam perkara ini ialah Ibnu Hazm Al-Zahiri Al-Andalusi rahimahullah. Ini Ibnu Hazm di dalam Muhalla maupun dalam Ahkam al-Ahkam itu terkenal yadhush fil kalam, ya, menggunakan ungkapan-ungkapan yang keji di dalam mengkritik para imam-imam tersebut, ya. Dan ini dipahami oleh para ulama dan kemudian oleh para tulabul ilm sesuatu yang tidak boleh diikuti, karena lain antara kritikan terhadap kesalahan para ulama, kesalahan fatwa itu, dengan cercaan kepada tokoh-tokoh bid'ah, itu jelas lain, ya. Wa yusi'ul adab fil ibarati, dan orang-orang yang yusi'ul adab, yang jelek adabnya di dalam fil ibarah, di dalam ungkapan-ungkapan kritikannya kepada para ulama itu, wa yunkiru alaihi, sehingga hal ini diingkari, kritikan yang demikian ini diingkari. Fahashathu wa yunkiru alaihi fahashatahu wa isa'atahu, yang diingkari apa? Fahashatahu, ungkapan-ungkapan yang jelek, wa isa'atahu, dan sikap melanggar akhlak di dalam mengkritik para ulama, melanggar sopan santun terhadap para ulama, duna asli raddihi wa mukhalafatih, dan tidaklah yang dikritik itu asli mukhalafatih, sikap menyelisihi pendapat para ulama itu tidak dihindari, dan bukan pula bantahan terhadap kesalahan-kesalahan para ulama itu, ini tidak diingkari. Ini adalah pokok. Tetapi cara mengkritik para ulama Ahlus Sunnah itulah kalau dengan cara yang jelek, ya, itu yang diingkari. Yaitu apa? Aslu raddihi wa mukhalafatih iqamatan bil hujjati syar'iyyati wal adillatil mu'tabarati, yaitu menegakkan hujjah-hujjah, dalil-dalil syar'i. Ini tidak diingkari. Kalau membantah kesalahan para ulama itu dengan menegakkan apa? Membuktikan kebenaran-kebenaran, dalil-dalil syar'i, dan membantah kesalahan-kesalahannya, ini tidak diingkari, dan ini adalah asal pokok, ya. Wal adillal mu'tabarah, dan pemakaian dalil-dalil yang mu'tabarah, yang teranggap, yang memang disetujui dan dipakai oleh para ulama. Wa sababu dzalika, dan sebab daripada sikap itu ialah anna ulama ad-din kulluhum, bahwasanya para ulama agama ini semua mereka mujma'una ala qasdi idharil haqqi, semua mereka sepakat pada tujuan idharil haqq, menampakkan al-haq. Semua sepakat. Alladzi ba'athallahu bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Allah utus dengannya Rasulnya. Para ulama sepakat
ketika membicarakan agama semuanya sepakat dengan satu tujuan, yaitu menampakkan al-haq daripadanya, bukan menampakkan omongannya atau pendapatnya, tetapi menampakkan al-haq daripadanya. Itu telah disepakati oleh para ulama, sehingga kritikan terhadap kesalahan-kesalahan pendapat itu adalah perkara yang dipuji. Wali ayyakuna ad-din kulluhu lillah wa an takuna kalimatuhu hiyal ulya. Dan mereka itu juga sepakat di dalam membicarakan agama itu agar mereka menjadikan agama itu semuanya milik Allah, dijadikan hanya untuk Allah, dan agar kalimatuhu, yani kalimatullah itu, omongan Allah itulah yang ulia, yang tertinggi. Agama Allah itulah yang tertinggi. Jadi semua pembicaraan tentang agama yang dilakukan oleh para ulama salaf dan khalaf, semuanya mereka itu pembicaraan di dalam agama itu mesti ada dua, yaitu al-ardu war-raddu. Al-ardu yakni menampakkan, menerangkan al-haq dengan segamblang-gamblangnya, disertai dengan dalil-dalilnya yang kokoh, qati'ah, al-hujjah al-qati'ah, dengan dalil-dalil yang pasti. Yang kedua ar-raddu, mesti di situ dalam pembicaraan agama ada ar-rad, bantahan. Semua pembicaraan para ulama ada dua ini tadi, al-ardu war-raddu. Al-ardu menerangkan al-haq dengan segamblang-gamblangnya, dengan dalil-dalilnya, dan yang kedua yaitu bantahan terhadap kesalahan-kesalahan dari para ulama tersebut. Wa kulluhum mu'tarifuna, dan semua para ulama itu, semua mereka mengakui bi annal ihatata bil ilmi kullihi, bahwasannya menguasai ilmu agama ini secara keseluruhan, min ghairi syududin syai'in minhu, tanpa adanya keganjilan daripadanya, laisa huwa martabatu ahadin minhum, tidaklah yang demikian itu tingkatan yang bisa dicapai oleh seorang pun daripada mereka. Semua para ulama sepakat bahwa tidak mungkin mereka itu bisa berbicara tentang agama secara keseluruhan tanpa salah. Tidak ada. Dan itu bukanlah suatu tingkatan yang bisa dicapai oleh seorang pun dari para ulama. Ya, wala idda'ahu ahadun minal mutaqaddimina wala minal mutaakhirin. Dan tingkatan yang demikian ini tidak ada yang mengaku telah mencapai tingkatan tersebut, yakni tingkatan di mana tidak salah sama sekali dalam bicara agama. Tidak ada yang mengaku dari para ulama mutaqaddimin, ulama-ulama terdahulu, dan tidak ada pula dari kalangan mutaakhirin, ulama-ulama masa kini, yang mengaku bahwa pembicaraan agamanya itu pasti benar semua, nggak ada yang salah. Itu tidak ada. Walihada, oleh karena inilah, karena immatus salaf al-mujma'u ala ilmihim wa fadlihim, oleh karena inilah para imam-imam salaf terdahulu al-mujma' ala ilmihim wa fadlihim, yang telah disepakati tentang keutamaan ilmunya dan keutamaan kedudukan dia di kalangan umat, yaqbaluna al-haqqa mimman awradahu alaihim wa in kana saghiran. Semua mereka sepakat untuk menerima kebenaran dari siapa saja yang menyampaikan kebenaran itu kepada mereka, wa in kana saghiran, walaupun yang menyampaikan kebenaran itu
orang yang kecil di dalam hal ilmu. Ya, wa yusuna ashabahum wa atba'ahum, dan semua para ulama itu berwasiat kepada murid-muridnya dan kepada pengikut-pengikutnya untuk biqabulil haqqi, untuk menerima kebenaran, idza dhahara fi ghairi qaulihim, kalau kebenaran itu tampak atau kelihatan di selain pendapat mereka, maka diwasiatkan supaya mereka mau menerimanya. Ya, kama qala Umar radhiyallahu anhu fi muhurin nisa'i. Contohnya dalam hal ini ialah omongannya Umar bin Al-Khattab di dalam perkara muhurin nisa, mahar, apa itu, mas kawin bagi wanita. Pernah di zamannya Umar, karena mas kawin di zaman itu tuntutannya sangat mahal, maka khalifah menetapkan tidak boleh mahal-mahal. Ya, ketetapan khalifah ini ternyata waraddatul mar'atu, dibantah oleh seorang wanita tua biqaulihi ta'ala, dengan firman Allah Ta'ala, wa ataitum ihdahunna qintaran, bahwa kalian telah memberikan kepada mereka, para istri-istri kalian yang akan kalian cerai itu, dengan qintaran, dengan apa, sukatan emas perak. Ini kan menunjukkan banyak. Katanya perempuan itu, bagaimana ya Amirul Mukminin, kamu menetapkan tidak boleh wanita minta mahar. Allah sendiri memberitakan tentang mahar wanita itu, ada yang mahal-mahal dengan qintaran, dengan beberapa sukatan emas perak. Faraja'an qawlihi, Umar mendengar bantahan itu langsung rujuk, membatalkan pendapatnya, dan kemudian dikatakan waqala, kemudian Umar mengatakan asabatim ra'atu wa rajulun akhta'a, wanita tua itu telah benar dengan pendapatnya, sedangkan pria yang berpendapat, yang menetapkan tentang tidak bolehnya wanita meminta mahar yang mahal adalah salah, yakni dalam hal ini dirinya sendiri. Begitu. Warawa anhu annahu qal, juga telah diriwayatkan daripadanya dari omongan dia bahwa Umar menyatakan kullu ahadin afqaha min Umar, setiap orang mungkin untuk menjadi orang yang lebih faqih, lebih pintar daripada Umar, kata beliau ketika mendapatkan kritikan. Setiap orang mungkin untuk lebih faqih, lebih pintar daripada Umar. Wa kana ba'dul masyhurina idza qala fi ra'yihi bi syai'in, dan juga disebutkan oleh Ibnu Rajab rahimahullah bahwa ba'dul masyhurin, sebagian orang-orang terkenal dari para ulama, kalau dia berkata fi ra'yihi, tentang dalam pendapatnya, bisyai'in, tentang sesuatu perkara dalam agama ini, yaqul, dia menutup keterangan tentang pendapatnya itu dengan menyatakan hadza ra'yuna faman ja'ana bi ra'yin ahsana minhu qabalnahu, ini adalah pendapat kami, maka siapa yang bisa mendatangkan pendapat yang lebih baik daripada ini, kami akan menerimanya. Begitu. Wa kana Syafi'i rahimahullah yubalighu fi hadzal ma'na. Imam Syafi'i rahimahullah itu betul-betul yubaligh, sangat menunaikan
pengertian yang demikian ini, yakni menganjurkan kritik terhadap pendapat-pendapatnya kalau memang didapati dari pendapatnya itu kesalahan. Wa yusi ashabahu bittiba'il haqqi, beliau berwasiat kepada para murid-muridnya untuk mengikuti kebenaran. Wa qabulis sunnah, dan mewasiatkan juga kepada murid-muridnya untuk menerima sunnah, yakni menerima sunnah, yakni apa yang datang dari Rasulullah SAW. Idza dhaharat lahum, kalau sunnah itu tampak bagi mereka, ala khilafi qaulihim, yang sunnah itu menyelisihi pendapat mereka. Maka kalau terjadi sunnah Nabi menyelisihi pendapat mereka, yang diikuti ialah sunnah Nabi dan pendapat mereka. Begitu wasiatnya Imam Syafi'i rahimahullah kepada para muridnya. Wa ayyadriba biqaulihi hina idzin al-haita, dan beliau Imam Syafi'i mewasiatkan kepada para muridnya untuk menghempaskan pendapatnya yang menyelisih sunnah itu ke tembok. Ya, wa kana yaqulu fi kutubihi, beliau Imam Syafi'i menyatakan di dalam kitab-kitab beliau, la budda ayyujada fiha ma yukhaliful kitab was sunnah. Pasti di dalam kitab-kitabku ini terdapat perkara yang yukhalif, menyelisihi Alkitab wa sunnah, menyelisihi Al-Quran wa sunnah. Lianna Allah Ta'ala yaqul, karena Allah Ta'ala berfirman, walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Seandainya Al-Quran itu datang dari sisi Allah, dari selain Allah, seandainya Al-Quran itu datang dari selain Allah, niscaya mereka akan dapati di dalam Al-Quran itu perselisihan yang banyak. Maka Al-Quran tidak didapati padanya perselisihan satupun. Kenapa? Karena datangnya dari Allah. Adapun kitab-kitab selain Al-Quran, selain Al-Quran wal hadits, kitab-kitab selain Al-Quran wal hadits, mesti padanya, kata Imam Syafi'i, terdapat perselisihan, mesti terdapat padanya kesalahan. Yang sempurna hanyalah Alkitab was sunnah as-sahihah. Ya, wa ablagha min hadha annahu qala, bahkan lebih dari itu Imam Syafi'i menyatakan, mana borani ahadun saya laita abharatil hujjatu ala lisanihi au ala lisani. Liru itu bukan apa? Anggita itu bukan tak, bukan fabalai, tetapi fayalaita, bukan tak tapi ya. Mana boroni ahadun, tidaklah seorang berdebat dengan aku. Maka kata beliau, ya laita, alangkah bagusnya, aku berharap yakni abharatul hujjah, kelihatan atau tampak hujjah kebenaran itu, ala lisanihi, melalui lisannya, lisan lawannya, atau ala lisannya, atau melalui lisanku. Jadi Imam Syafi'i rahimahullah di dalam bermunazarah itu tidak yang diharapkan ketika bermunazarah itu tampaknya kebenaran. Apakah kebenaran itu melalui lisan lawan munazarahnya, lawan debatnya, atau kebenaran itu tampak pada lisannya? Enggak soal, yang penting dapat kebenaran. Itu tujuannya. Masya Allah. Wahada ya dulu, yang demikian ini menunjukkan ala annahu, bahwa beliau itu lam yakunu lahu qasdan
tidak mempunyai tujuan di dalam munadharah illa fi dhuhuril haqqi, kecuali untuk menampakkan atau untuk tampaknya kebenaran. Tidak ada lain yang dia cari. Walau kana ala lisani ghairihi mimman yunadhiruhu aw yukhalifu, walaupun kebenaran itu tampak pada lisan orang yang mendebatnya atau yang menyelisihi pendapatnya. Itu. Wa man kanat hadhihi haluhu, maka siapa yang keadaannya demikian, fa innahu la yakrahu, maka orang yang demikian itu keadaannya tidak dia itu benci, tidak dia itu jengkel, ayarudda alaihi qawlahu, kalau dibantah pendapatnya, wa yatabayyana lahu mukhalafatuhu lis-sunnah, dan kalau diterangkan kepadanya, wa yatabayyana lahu, dan kalau diterangkan kepadanya penyimpangannya dari sunnah, dia tidak jengkel. La fi hayatihi wa la fi mamatihi, tidak jengkel diterangkan kesalahannya ketika dia masih hidup, dan tidak jengkel pula diterangkan kesalahannya ketika dia sudah mati. Ya, kalau orang itu mempunyai prinsip yang demikian di dalam munadharah, di dalam perdebatan ataupun di dalam perbedaan pendapat, yaitu prinsip ingin mencari kebenaran. Apakah kebenaran itu akan tampak dari lisannya atau dari lisan lawan debatnya. Wa hadza wa dhannu bi ghairihi min a'immatil islami, demikianlah yang sungguhnya adzan bi ghairi, sangkaan kepada orang lain, ya, sangkaan kepada selain Imam Syafi'i. Kita menyangka demikian pula pada selain Imam Syafi'i dari para imam-imam. Mereka semua sama dengan apa yang diinginkan oleh Imam Syafi'i, ya, yaitu mencari kebenaran. Min a'immatil islami, dari kalangan para imam-imam Islam, adzabina anhu, yaitu orang-orang yang membela Islam, al-qaimina binasrihi, orang-orang yang selalu menolong Islam, minas salafi wal khalaf, dari kalangan salaf maupun dari kalangan khalaf. Walam yakunu, mereka semuanya itu tidaklah keadaan mereka yakrahun, tidaklah mereka itu jengkel ketika mukhalafat man khalafahum, ketika didapati adanya perselisihan atau penyelisihan orang yang menyelisihinya, man khalafahum aidan bidalilin aradalahu, ya, semuanya itu juga dengan dalil yang aradalahu yakni dhakaralahu, yang tampak baginya. Begitu dia mendapati orang yang membantah dia itu menampakkan dalil yang menunjukkan kebenaran lawannya itu, maka dia dengan senang hati untuk menerimanya. Walau lam yakun dzalika dalilu qawiyan indahum bihaitsu yatamassakuna bihi wa yatrukuna dalilahum lahu. Kadang-kadang juga walaupun lam yakun dzalika dalil, tidaklah keadaan dalil orang yang menyelisihinya itu qawiyan, tidak ada dalam keadaan dalil yang kuat endahum menurut para ulama. Bihai, di mana yatamassakuna bihi, di mana mereka berpegang dengannya, wa yatrukuna dalilahum lahu, dan mereka pun meninggalkan dalil yang tidak kuat itu untuk berpegang dengan dalil yang kuat.
Begitu sikap para ulama di dalam menyikapi perbedaan pendapat, yaitu dihadapkan kepada dalil masing-masing. Ya, dan asal perbedaan pendapat itu dengan dalil yang cocok dengan cara pengambilan dalil tersebut, maksudnya dalil yang cocok dengan cara pengambilan dalil, artinya manhaj, cara dia istidlal mengambil dalil itu benar. Asal itu sudah benar, walaupun menyelisihinya, itu tidaklah para ulama tersebut benci kepada orang yang menyelisihinya. Nah, asal manhajul istidlal mereka, cara pengambilan dalil mereka itu sudah cocok dengan sunnah. Nah, walaupun kadang-kadang dalilnya itu lemah, tetapi caranya dia beristidlal, berdalil itu benar. Itu sudah tidak diingkari. Ya, tinggal permasalahannya apa di sini, bagaimana berdebat atau masing-masing menerangkan dalilnya, dan menunjukkan kekokohan dalil tersebut. Berapa itu? Walihada kana al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, karena inilah, dalam rangka ini pula Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala yadhkuru Ishaq bin Rahuyah. Beliau menyebut Ishaq bin Rahuyah, seorang imam dari a'immah salaf, wa yamdahuhu, Imam Ahmad memujinya, wa yuthni alaih, dan menyanjungnya, wa yaqul, dan beliau menyatakan, wa in kana yukhalifu fi asya'in, walaupun Ishaq bin Rahuyah ini menyelisihi pendapat-pendapat para imam di dalam beberapa perkara. Fa inna an-nasa lam yazal ba'dhum yukhalifu ba'd, karena memang manusia ini, kaum muslimin, para ulama itu satu dengan lainnya saling berbeda pendapat dalam memahami agama. Agama qala, atau sebagaimana yang diucapkan beliau. Wa kana katsiran yu'ridu alaihi kalam Ishaq wa ghairuhu min al-a'immah. Banyak disebutkan beliau Imam Ahmad ini yu'rid alaihi kalam Ishaq, beliau dibantah oleh omongan Ishaq, pendapat-pendapat Ishaq dan lain-lainnya dari para a'immah. Wa ma'khadhahum fi aqwalihim, dan juga apa yang menjadi pokok pendapat-pendapat mereka, makhad, rujukan pendapat-pendapat mereka. Fala yuwafiquhum fi qawlihim, maka kadang-kadang Imam Ahmad tidak sependapat dengan pendapat para imam-imam yang lainnya itu tadi. Wala yunkiru alaihim aqwalahum, tetapi beliau tidak mengingkari para ulama itu di dalam hal pendapat mereka tersebut. Wala istidlalahum, dan juga tidak mengingkari cara pengambilan dalil mereka. Wa illam yakun huwa muwafiqan ala dzalika kullu, walaupun beliau tidak sepakat seluruhnya terhadap cara berpendapat para ulama itu. Nah, di sini bagaimana ditunjukkan kepada kita Imam Ahmad di dalam hal ini, walaupun beliau tidak sepakat dengan Ishaq bin Rahuyah dalam banyak perkara atau dalam beberapa perkara, tetapi tetap beliau memujinya karena memang Ishaq bin Rahuyah adalah imam dari a'immah ahlus
sunnah. Ya, demikian pula Imam Ahmad berbeda pendapat dengan banyak para imam-imam yang lainnya selain Ishaq bin Rahuya, dan bahkan Imam Ahmad mengetahui dalil-dalil yang dipakai oleh para imam-imam itu lemah, ya, tetapi para imam tidak, tetapi Imam Ahmad tidak kemudian membenci mereka para imam-imam itu. Ya? Bahkan diceritakan oleh Abdullah bin Ahmad, pernah Imam Ahmad itu berdebat dengan Yahya bin Ma'in, itu sampai katanya Abdullah bin Ahmad, putranya Imam Ahmad, saya takut dua orang ini pukul-pukulan dengan terompahnya. Tapi dahsyatnya perdebatan yang terjadi di sini. Tapi perdebatan ilmiah, kadang-kadang dengan suara yang keras dan tampak atau terkesan orang yang mendengarnya ini, dua orang ini sedang marah-marahan satu dengan lainnya. Ya. Terus kata Abdullah bin Ahmad, setelah Yahya bin Ma'in keluar dari majelisnya Imam Ahmad, keluar mau pulang, Imam Ahmad mengambilkan terompahnya Yahya bin Ma'in untuk dipakai, dan Imam Ahmad mengambilkan himarnya Yahya bin Ma'in untuk ditunggangi. Begitu para ulama, ya, sesama mereka di dalam bersepakat untuk saling memuliakan satu dengan lainnya di dalam perbedaan-perbedaan mereka yang terjadi di kalangan mereka, selama perbedaan-perbedaan itu masih di dalam satu manhaj. Ya. Nah, waqad istahsana al-Imam Ahmad, dan sungguh Imam Ahmad telah menganggap baik ma haka an Hatim al-Asam, apa yang beliau ceritakan tentang seorang yang bernama Hatim al-Asam. Hatim, di bawah itu diterangkan siapa orangnya. Hatim bin Unwan bin Yusuf al-Asam, Abu Abdurrahman Az-Zahid, dari penduduk negeri Balakh. Ziarah Baghdad, pernah beliau menziarahi kota Baghdad. Wajtama' bi Ahmad bin Hanbal, dan pernah bertemu di satu majelis dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Wa syahida ba'dha ma'arik al-futuh, dan pernah ikut dalam berbagai pertempuran pembebasan negeri Islam. Karena yaqul, bahwa siapa Hatim al-Asam ini antara lain omongannya yang populer, yang diingat umat, apa istilahnya, mutiara hikmah dari Hatim al-Asam ini rahimahullah, ialah beliau menyatakan, lau anna sahiba khabarin, seandainya orang yang membawa berita itu jalasa ilaika, duduk di hadapanmu, lihat tuh bakal lama untuk menulis semua omonganmu, lah tarazta minhu, niscaya kamu akan hati-hati di dalam menyampaikan berita. Pemana sekarang kaset ya. Seandainya orang ngomong terus di depannya itu ada tape kaset, hati-hati di dalam ngomong. Wa kalamuka yu'ridu 'ala Allah Ta'ala fala tahdaris. Tapi ketika nggak ada orang yang mencatat omonganmu dan nggak ada orang yang merekam omonganmu, kamu lupa omonganmu itu yu'rid 'ala Allah Ta'ala, akan
dihadapkan kepada Allah Ta'ala, tapi kamu tidak hati-hati. Kamu yakin bahwa omonganmu itu akan dihadapkan kepada Allah, huruf per huruf, kata per kata. Di yaumul kiamah nanti nggak ada yang luput, titik komanya. Kamu tidak hati-hati. Tapi kalau kamu di hadapan orang yang mencatat omonganmu, di hadapan kaset, kamu hati-hati. Ini Hakim Al-Asam rahimahullah memberitakan bagaimana sesungguhnya setiap omongan itu ada tanggung jawabnya di hadapan Allah. Diceritakan Hakim Al-Asam ini, annahu qila lahu, pernah ada orang yang ngomong, tanya kepada beliau, imam ini tadi, ya, ditanya oleh seseorang, antara rajulun a'jami la tafsah, kamu itu orang bukan Arab. Rajulun a'jami, kamu adalah orang yang bukan Arab, dan kamu tidak fasih dalam berbicara bahasa Arab. Wa ma nadaraka ahadun, tetapi kenyataannya kamu tidaklah mendebat seseorang illa qata'tahu, kecuali pasti kamu mengalahkannya. Kenapa demikian? Fa bi ayyi syai'in taghlibu khasmak, dengan apa kamu bisa mengalahkan lawan debatmu itu? Kok mesti kamu menang? Faqala bitalatin, katanya Hatim Al-Asam, aku mengalahkan lawanku dengan 3 perkara. Apa 3 perkara itu? Pertama, afrahu idza asaba khasmi, aku senang kalau lawan debatku itu benar. Ya. Kedua, ahzinu idza akhta'a, aku sedih kalau dia salah.